Pemirsa, mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan pada hari ini menjalani sidang atas dugaan korupsi proyek LNG dan agenda sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta ini adalah pembacaan tuntutan dari jaksa. Sidang Karen Agustiawan sudah dimulai dan jaksa penuntut umum tengah membacakan tuntutan atas dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan liquefied natural gas atau LNG pada tahun 2011 sampai 2014. Dalam kasus ini Karen diduga merugikan negara hingga 113 juta dolar Amerika Serikat atau 1,77 triliun rupiah. Dan informasi terkini dari sana pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan jurnalis Metro TV ada Syekha Al-Hadar dan juru kamera Widiarto langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Syekha, selamat siang. Syekha, apakah tuntutan jaksa terhadap Karen ini? Apa saja yang disampaikan hari ini? Ya, Valen, Yohana, dan juga pemirsa, untuk saat ini jaksa penuntut umum dari KPK masih terus membacakan file tuntutannya terhadap ex-direktur Pertamina Gilaila Karen Kardinal atau Karen Agustiawan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pengadaan liquefied natural gas atau LNG pada tahun 2011 hingga 2014. Ada sejumlah poin-poin yang dibacakan oleh JPU pada persidangan pada hari ini, yang mana diantaranya adalah dakwaan yang sebenarnya dakwaan ini memang sudah dibacakan sejak 12 Februari lalu yang diantaranya salah satunya adalah memperkaya diri sendiri senilai lebih dari 1 miliar rupiah. Kemudian Karen juga diduga memperkaya korporat bernama Corpus Christi Liquefaction LLC senilai 113 juta dolar Amerika Serikat atau 1,77 triliun rupiah. Nah, kemudian juga persidangan ini didasarkan oleh penelitian ataupun analisis dari Badan Pemeriksa Keuangan pada bulan Desember 2023 yang dimana BPK ini menilai bahwa Karen ini mengambil atau memberikan persetujuan pengembangan LNG di Amerika Serikat tanpa pedoman yang jelas. Jadi memang Karen ini diduga memberikan persetujuan atau memberikan persetujuan pengembangan terhadap LNG tanpa didukung justifikasi melalui analisa ekonomi maupun juga analisa resiko terlebih dahulu sehingga menyebabkan kerugian negara hingga 113 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian juga Karen ini dinilai mengambil keputusan dan memberikan kuasa kepada Yeni Handayani untuk menjalin kerjasama tanpa tanda tangan dari seluruh direksi Pertamina pada risalah rapat direksi atau RRD pada tahun saat kasus ini terjadi. Nah, kemudian juga sepanjang persidangan ini Karen memang terus menolak ataupun menyangkal seluruh tuduhan yang diberikan kepadanya, di mana Karen ini terus berpegang teguh bahwa ia selama mengambil keputusan pengembangan pengadaan LNG ini hanyalah mengikuti instruksi sesuai dari Perpres nomor 5 tahun 2005, di mana dalam isi Perpres ini memang Indonesia ini sedang ingin mengalihkan penggunaan BBM menjadi energi lain, termasuk salah satunya adalah gas bumi. Dan di dalam Perpres tersebut memang Indonesia ini menargetkan pada tahun 2025 peranan gas bumi dalam konsumsi energi nasional ini mencapai 30% dan sehingga pada saat itu memang target penggunaan LNG menjadi kebutuhan internal dari Pertamina dan itu merupakan dasar dari pengambilan keputusan yang diambil oleh Karen saat ia menjabat menjadi Direktur Pertamina. Nah, selama persidangan juga Karen juga sudah menghadirkan beberapa saksi, begitu juga dengan JPU. Kita akan terus menunggu nanti tuntutan yang masih dibacakan oleh JPU pada siang hari ini. Kembali ke Anda. Syekha, selanjutnya Syekha, Anda mengikuti sidang LNG ini, apa saja fakta-fakta persidangan sebelumnya yang bisa memperberat hukuman Syekha? Ya, Valen dan juga pemirsa, untuk fakta-faktanya tentu memang selama ini yang diselidiki oleh JPU adalah dasar-dasar dari pengambilan keputusan Karen saat dia menjadi Direktur Pertamina. Karena memang JPU ini menganggap bahwa Karen ini mengambil keputusan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Tadi seperti yang sudah kami sebutkan bahwa Karen ini dianggap tidak melalui analisis yang sesuai dengan peraturan ketika ia mengambil keputusan, yakni diantaranya adalah tidak menggunakan analisis ekonomi maupun juga analisis resiko.
Kemudian juga saat ia mengambil keputusan ini, Karen dianggap tidak menunggu dulu persetujuan secara keseluruhan dari seluruh Dewan Direksi Pertamina dan belum mendapatkan tanda tangan seluruhnya dari Dewan Direksi Pertamina. Dan tentunya ini menjadi pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum untuk tentunya memberikan tuntutannya pada hari ini. Kita akan tunggu Valen, Yohana, dan juga pemirsa untuk tuntutan, kira-kira berapa tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Karen Agustina. Kembali ke Anda. Baik, Syekh Al-Hadar, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Pengadilan Tipikor. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.